Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami semua pembaca dan pendengar suara pertobatan di dalam Rema pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah dan penyertaan Tuhan atas hidup kami hari lepas hari hingga pagi hari ini. Matahari telah terbit menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh sangat ajaib bagi kami, sehingga kami bisa melihat dan menikmati kehidupan hari ini lagi. Sungguh kami mohon akan kuasa-Mu Tuhan, sebelum melakukan setiap aktivitas hidup kami Tuhan, Kau mengisi bejana iman kami Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan mengerjakan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan iman kami, yang semakin memperbaharui dan menguduskan iman kami di dalam pengenalan takut akan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, terima kasih, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan membuka satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 13. Saya tidak membacakannya dari ayat pertama sampai dengan ayat 13, tapi saya membacakan saja ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Tema firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa berbicara tentang hal kerajaan sorga. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ini, ada satu percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Di dalam ayat yang pertama bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi atau pemimpin agama Yahudi. Kalau dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, tentunya dia tahu kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekalipun dia adalah seorang pengajar agama Yahudi, tetapi dia sendiri tidak mengerti akan hal kerajaan sorga. Dan saya ingin mengatakan dengan jujur bahwa banyak orang Kristen yang beribadah, yang rutin beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak mengerti akan rahasia kerajaan sorga. Sama seperti Nikodemus, walaupun dia adalah seorang pengajar, guru besar yang memberikan pengajaran-pengajaran, pemimpin agama Yahudi yang tahu aturan-aturan, tetapi dia sendiri tidak mengetahui tentang hal kerajaan sorga. Sehingga dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, Yesus mengatakan bahwa apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Ketika kita dilahirkan oleh ibu kita lahir secara daging. Tetapi ketika kita sudah memiliki iman, percaya, memiliki satu hubungan tentang keyakinan iman kita kepada Kristus dan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, ada sesuatu yang berbeda, bahwa bukan lagi yang ada di dalam kehidupan kita adalah kehendak kita, tetapi ada kehendak roh yang mendiami hidup kita, yaitu Roh Kudus Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nikodemus mengenal Kristus hanya sebatas seorang guru, bukan sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa berbicara mengenai hal kerajaan sorga, berbicara mengenai otoritas Allah sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 13 ayat 11, kepadamu dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada orang lain mereka belum mengetahui rahasia kerajaan sorga. Sehingga apa itu rahasia kerajaan sorga? Rahasia kerajaan sorga itu berbicara mengenai otoritas Allah. Yesus sendiri adalah anak Allah yang datang dari sorga, turun ke bumi ini atau datang ke dunia ini, dan ketika kehadirannya di dunia ini, dia ingin menyampaikan berita tentang kerajaan sorga. Gak ada satu manusia pun yang tahu tentang kerajaan sorga. Gak ada orang yang tahu tentang rahasia kerajaan sorga, kecuali dia yang datang dari sorga, yang berada di sorga, yang tahu kerajaan sorga, yang tahu rahasia kerajaan sorga, yang berbicara mengenai kerajaan sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kagum dengan Yesus Kristus, karena dia meninggalkan sorga, datang ke dunia ini untuk menceritakan rahasia kerajaan sorga kepada dunia ini. Sekalipun rahasia kerajaan sorga itu harus dilalui dengan beberapa hal yang sangat luar biasa dikerjakan oleh Yesus.
Yang pertama harus melalui kematiannya, kelahirannya di kota Bethlehem. Yang kedua lewat kematiannya di atas bukit Golgota. Yang ketiga melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan 40 hari setelah dia bangkit, dia harus naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita semua. Sehingga berbicara mengenai rahasia kerajaan surga atau otoritas Allah, kita harus percaya bahwa rahasia kerajaan sorga itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Kepada murid-muridnya ia berkata bahwa kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Di mana rahasia kerajaan sorga itu? Rahasia kerajaan sorga itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mungkin sama seperti Nikodemus, adalah seorang pemimpin agama terbesar, tapi mereka tidak mengetahui bahwa rahasia kerajaan surga itu ada di mana. Tapi Yesus mengatakan bahwa apa yang lahir dari daging adalah daging, apa yang lahir dari roh adalah roh. Ia harus dilahirkan kembali, atau dia harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ia harus mengalami perjumpaan dengan Kristus untuk dia tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, di situ ada rahasia kerajaan sorga ada di dalam diri Yesus Kristus. Hal yang kedua, rahasia kerajaan sorga itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya dikaruniakan keselamatan kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Jadi berbicara tentang hal kerajaan sorga hanya ada di dalam nama Yesus. Dan yang kedua berbicara tentang otoritas kerajaan sorga hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di luar daripada Yesus tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau ia tidak dilahirkan dari roh atau mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saya sendiri lahir baru tahun 2000 ketika memasukkan sekolah teologi. Saya mendapatkan satu pelayanan khusus dari ibu rohani saya, baru saya tahu ternyata Yesus itu bukan hanya sekedar Allah, tapi Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah pribadi yang hidup. Dia bukan hanya ada di dalam sorga, tetapi kuasanya sedang bekerja di dalam dunia ini. Sehingga kepada kita semua yang mendengarkan Rema pagi hari ini, mari ceritakan tentang rahasia kerajaan sorga itu hanya ada di dalam nama Yesus. Rahasia kerajaan sorga itu hanya ada di dalam Yesus. Dan yang ketiga, kuasa kerajaan sorga itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal kerajaan sorga dikatakan dalam Matius pasal 13 ayat 44 sama seperti harta yang terpendam yang ditemukan oleh seseorang yang menguburkannya, kembali menjual seluruh harta miliknya dan ingin membeli lahan itu. Betapa mahalnya, betapa berharganya, betapa bernilainya, dan tak dapat dinilai harta kerajaan sorga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sehingga kepada kita semua yang sudah memiliki kelahiran baru, kita mengalami satu perubahan hidup, bukan hanya secara perkataan kita, tetapi kita bisa mengalami Tuhan ada perubahan di dalam hati kita, perubahan cara pandang hidup kita, dan perubahan di dalam kehendak kita untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kerajaan sorga itu ada di dalam Yesus Kristus, ada di dalam nama Yesus, dan kuasa kerajaan itu ada juga di dalam pribadi Kristus sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan sorga itu datang dengan kuasa dalam dunia ini. Kuasa kerajaan sorga sedang bekerja untuk menyelamatkan orang-orang yang hanya sekedar beribadah tapi tidak mengenal Yesus Kristus. Kuasa kerajaan sorga itu sedang ada di dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang setia melayani Tuhan tetapi tidak mengalami kehadiran Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerajaan sorga itu datang dengan kuasa kebenaran Allah dan ingin menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga kepada kita semua, harta dunia bukanlah sesuatu yang berarti bagi kita. Harta dunia bukanlah segala-galanya bagi saudara dan saya. Uang dan materi, pekerjaan, kedudukan dan jabatan, bukan itu menjadi prioritas kita. Karena kita hanya membutuhkan harta yang tak ternilai, harta yang kekal.
nilai hidup yang mulia yang sudah dianugerahkan oleh Yesus Kristus, yaitu tentang kerajaan Allah ada di dalam diri Yesus Kristus, adalah harta yang tak ternilai yang harus kita miliki dalam kehidupan iman kita. Karena ketika kita memiliki Yesus, adalah segalanya bagi kita, baik di bumi ini maupun di surga. Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan sorga itu bukan berbicara tentang makan, minum, dan pakai, tetapi hal kerajaan sorga berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Mari setiap kita hiduplah di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Masa-masa sulit, semua orang membutuhkan pekerjaan, semua orang mengalami sakit, semua orang mengalami kesulitan, tapi yang bisa memberikan pertolongan atas kita semua, yaitu kuasa kerajaan sorga, ada di dalam diri Yesus Kristus yang sanggup menolong, memulihkan, dan memberkati kita. Sampaikan kepada orang lain. Banyak orang seperti Nikodemus yang beribadah tetapi tidak memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang membawa kuasa kerajaan itu kepada diri kita untuk kita memperoleh anugerah keselamatan dan kehidupan kekal. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan rahasia kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa kerajaan surga itu ada di dalam dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Upaya apapun kita tidak bisa masuk surga, tapi kita bisa masuk surga hanya ada di dalam diri Yesus Kristus, karena Dia yang bisa membawa kita mencapai kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh belajar dari Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Sungguh dia adalah pribadi yang tidak mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi bagi kami Tuhan yang sudah mengetahui rahasia kerajaan Allah, ada di dalam diri Yesus Kristus, ada di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa kerajaan surga itu juga ada di dalam Tuhan. Kami sungguh berdoa agar setiap pembaca dan pendengar suara pertobatan percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami memperoleh keselamatan kecuali di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa harta, materi, uang, kekayaan tidak bisa menyelamatkan hidup kami, tetapi Yesus, Engkau adalah satu-satunya juru selamat yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pakai semua kami untuk menjadi pemberita Injil kepada orang lain, agar melalui kehidupan kami nama Tuhan ditinggikan dan orang lain pun boleh percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami berdoa untuk semua pembaca dan pendengar suara pertobatan. Berkati aktivitas hidup mereka sepanjang hari ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang mengalami kesulitan Tuhan beri jalan keluar. Mereka yang membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan dicurahkan. Mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, Kau boleh menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Bagi-Mu segala pujian, penyembah dan syukur kami hanya bagi-Mu Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.